kita. Saya Fasya. Kami akan membawakan mata kuliah Ulumul Hadis pada bab macam-macam hadis dhaif. Nah, apa itu hadis dhaif? Hadis dhaif berarti hadis yang lemah. Yang secara istilah ilmu hadis berarti hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih maupun hadis hasan. Yang membuat sebuah hadis bersifat dhaif diantaranya adalah 1. Sanad yang terputus, 2. Perawi yang tidak dhabit, 3. Adanya ilat atau syadz di dalam sebuah hadis. Nah, karena tingkat kelemahan hadis berbeda-beda, maka hadis dhaif dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq adalah hadis yang pada awal sanadnya terdapat satu atau lebih perawi yang hilang. Nah, yang berarti periwayatannya itu tidak disebutkan secara lengkap sejak awal dari rantai sanad. Nah, contohnya seorang ulama mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tanpa menyebutkan siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, makanya hadis ini disebut hadis dhaif karena ada bagian sanad yang hilang. Nah, yang kedua ada hadis mursal. Hadis mursal adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa menyebutkan sahabat yang menjadi perantara. Padahal pada kasus ini tabi'in tidak pernah bertemu langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah hadis munqati, yaitu hadis yang sanadnya terputus pada salah satu bagian di tengah sanad. Nah, jadi ada seorang perawi yang hilang di antara para perawi lainnya. Nah, karena rantai periwayatannya itu tidak bersambung secara sempurna, maka hadis ini disebut dengan hadis dhaif munqati. Sebentar. Selanjutnya adalah hadis mu'dal. Hadis mu'dal adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat 2 atau lebih perawi yang hilang secara berurutan. Tingkat kelemahannya lebih berat dibandingkan hadis munqati. Semakin banyak perawi yang hilang, semakin sulit memastikan keaslian hadis tersebut. Lalu yang kelima ada hadis mudallas, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan cara menyembunyikan kelemahan sanad. Perawi seolah-olah menunjukkan bahwa ia menerima hadis langsung dari gurunya, padahal sebenarnya tidak demikian. Praktik ini disebut tadlis, karena dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam periwayatan. Hadis mudallas termasuk hadis dhaif apabila tidak ada penjelasan yang memperkuatnya. Selanjutnya ada hadis matruk. Hadis matruk adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dituduh berdusta atau memiliki kredibilitas yang sangat buruk. Karena perawinya tidak dapat dipercaya, hadis ini ditolak oleh para ulama. Hadis matruk termasuk salah satu jenis hadis dhaif yang kelemahannya cukup berat. Konnichiwa. Selanjutnya adalah hadis munkar. Hadis munkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi lemah dan bertentangan dengan riwayat perawi yang lebih terpercaya. Ketika terjadi pertentangan seperti ini, para ulama lebih memilih riwayat perawi yang lebih kuat. Akibatnya, hadis yang diriwayatkan oleh perawi lemah tersebut disebut sebagai hadis munkar. Selanjutnya adalah hadis syadz. Hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi terpercaya, tetapi isi atas sanadnya bertentangan dengan riwayat yang dibawakan oleh perawi yang lebih kuat atau lebih banyak jumlahnya. Walaupun perawinya baik, hadis tersebut tetap tidak diterima karena adanya pertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Terakhir adalah hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis palsu yang disengaja dibuat dan disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini bukan sekedar hadis dhaif, tetapi merupakan tingkatan terburuk karena merupakan hasil pemalsuan. Oleh karena itu, hadis maudhu haram dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali untuk menjelaskan kepalsuannya. Kesimpulannya, dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat kesahihan karena adanya kelemahan pada sanad maupun perawinya. Demikian penjelasan dari kami. Apabila terdapat kesalahan pada penjelasan kami Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.